Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat isya dan tarawih, a'azzanallahu wa iyyakum. Malam hari ini insyaallah merupakan malam terakhir kita melaksanakan salat tarawih, dan besok insyaallah juga merupakan hari terakhir kita melaksanakan ibadah puasa. Tentunya untuk menentukan jatuhnya 1 Syawal, kita menunggu keputusan resmi dari pemerintah. Di hari-hari terakhir ini ada beberapa hal atau ada beberapa amalan yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar, meningkatkan taubat. Istighfar, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon ampunan dari Allah jikalau perbuatan-perbuatan atau kebaikan-kebaikan yang kita lakukan selama bulan Ramadan banyak kekurangannya. Istighfar untuk menutup kesalahan-kesalahan kita atau menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Istighfar untuk menutup kekurangan-kekurangan kita. Oleh karena itu, selesai kita salat fardu, kita dianjurkan untuk beristighfar. Selesai salam, kita dianjurkan untuk mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Hal ini dalam rangka memohon ampunan kepada Allah atas kekurangan-kekurangan yang kita kerjakan atau ibadah-ibadah yang kurang, ibadah-ibadah yang belum sempurna yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk ibadah-ibadah yang kita kerjakan di dalam bulan Ramadan. Perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, yang perlu kita perbanyak di hari-hari terakhir ini adalah berdoa. Berdoa agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam bersama dengan putranya ketika selesai membangun Ka'bah, mereka berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal perbuatan kami, terimalah ibadah-ibadah kami. Nabi Allah Ismail, Nabi Allah Ibrahim, 2 orang nabi, manusia yang paling dekat dengan Allah, dan yang mereka kerjakan adalah perbuatan yang sangat mulia, membangun Ka'bah. Akan tetapi selesai membangun, mereka tidak lantas berbangga diri, tidak lantas menganggap diri mereka sebagai orang yang terbaik, tidak lantas menganggap bahwa ibadahnya sudah pasti diterima oleh Allah. Mereka masih khawatir akan tertolaknya amal ibadah disebabkan karena kelemahan atau kekurangan-kekurangan yang mereka lakukan. Kalau seandainya Nabi saja berdoa memohon agar ibadahnya diterima oleh Allah, bagaimana dengan kita ma'asyiral muslimin? Perbanyaklah memanjatkan doa, Rabbana taqabbal minna, Allahumma taqabbal siyamana, Allahumma taqabbal qiyamana, Allahumma taqabbal ruku'ana. Itulah doa yang seharusnya kita perbanyak di hari-hari terakhir ini ma'asyiral muslimin. Bahkan salafuna salih ridwanullahu alaihim ajma'in, disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab, mereka ketika ditinggalkan oleh bulan Ramadan,
mereka selama 6 bulan memohon kepada Allah agar ibadah di bulan Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa yang perlu kita panjatkan adalah doa agar kita diberi keteguhan oleh Allah, ketetapan hati untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa agar kita diberi keistiqamahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang diajarkan oleh Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah, jangan engkau palingkan hati kami, jangan engkau geser orientasi kami, tetapkan hati kami di jalanmu ya Allah. Juga Nabi SAW memperbanyak doa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Allahu Akbar. Itulah doa yang sering dipanjatkan oleh Rasulullah SAW. Kalau Nabi banyak berdoa agar ditetapkan hatinya di jalan Allah, bagaimana dengan kita ma'asyiral muslimin? Karena penyakit kita adalah tidak bisa istiqamah, tidak bisa konsisten dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Itulah penyakit dalam diri kita. Kita lihat selesai Ramadan, masjid yang biasanya penuh, saf-saf yang biasanya terisi, setelah Ramadan saf-saf tersebut kosong. Entah kemana orang-orang yang biasa salat di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan salat berjamaah hanya pada bulan Ramadan, disyariatkan hanya pada bulan Ramadan, tidak istiqamah. Inilah salah satu penyakit yang perlu kita terapi dan kita obati. Jangan sampai tahun-tahun sebelumnya jika itu yang kita lakukan, kita hanya fokus memperbanyak ibadah kepada Allah di bulan Ramadan, kemudian di luar bulan Ramadan kita meninggalkan ibadah-ibadah yang biasa kita lakukan, maka jangan sampai pada tahun ini terulang ma'asyiral muslimin. Mari kita istiqamah di jalan Allah. Kita istiqamah sampai ada seruan yang memanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan Allah ridha kepadamu. Itulah yang kita ingin dengar, yang kita ingin saksikan tatkala malaikat-malaikat Allah memanggil kita dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Dan itu tidak bisa kita raih kecuali dengan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah doa, mohon kepada Allah agar Allah memberikan keistiqamahan kepada kita semua. Dan akhirnya ma'asyiral muslimin, saya selaku takmir, mewakili takmir Masjid Yayasan Perguruan Al-Irsyad Surabaya, yang pertama mengucapkan syukran jazakumullah khairan bagi antum siapapun yang ikut berpartisipasi membantu program-program Masjid Yayasan Perguruan Al-Irsyad Surabaya, baik membantu dalam bentuk materi ataupun moral, maka kami ucapkan syukran jazakumullahu khairan katsira. Dan kami mohon maaf sebesar-besarnya jika dalam program-program yang kita jalankan ini banyak kekurangan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di bulan Ramadan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Dan sebagai penutup, untuk salat Idul Fitri tentu tanggal 1 Syawal, seperti biasanya kita menunggu keputusan resmi dari pemerintah, yang mana keputusan tersebut hasil dari sidang itsbat yang dilakukan oleh seluruh ormas Islam. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita dan mempertemukan kita kembali. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.